Bajan Unu Farah. Buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Mereka sudah di bawah. Aku menggedor pintu apartemennya. Cat putih di pintu itu sudah terkelupas di beberapa bagian, sama seperti hidup Farah yang sedang rontok. Tidak ada jawaban, hanya suara samar-samar. Musik jedak-jeduk pelan dari dalam. Musik TikTok. Farah. Demi Tuhan, debt kolektornya sudah mau naik. Aku Sarah. Sahabatnya. Atau mungkin satu-satunya orang bodoh yang masih tersisa yang peduli padanya. Aku tidak peduli lagi. Aku mengambil kunci cadangan yang pernah ia berikan, di masa lalu yang lebih bahagia, dari dompetku. Kunci berputar, pintu terbuka. Gelap, bau, campuran antara sampah sisa fast food yang membusuk, bau asam keringat, dan parfum murah yang disemprotkan berlebihan untuk menutupi bau busuk itu. Di sana dia, di sudut kamar, duduk di lantai, bersandar di kasur. Selimut menutupi tubuhnya, dan di tangannya satu-satunya cahaya di ruangan itu. Layar smartphone, jarinya bergerak. Scroll, scroll, scroll. Dia bahkan tidak menoleh saat aku masuk. Farah, suaraku bergetar. Bukan karena takut pada DC. Aku marah, aku muak. Mereka mau sita unit ini. Hari ini, kamu utang berapa lagi, Far? Dia tidak menjawab. Matanya terpaku pada layar. Benupsin orang lain menari, aku berjalan cepat. Aku rampas ponsel itu dari tangannya. Apa-apaan sih, Sar? Bentaknya. Itu pertama kalinya dia menatapku. Matanya. Ya Tuhan, matanya. Merah bengkak tapi kosong, mati. Lihat aku, Farah. Lihat hidupmu. Ini apartemen sewaan. Mereka akan usir kamu. Kamu dengar aku? Balikin HP-ku. Dia mencoba merebutnya. Enggak sebelum kamu sadar. Aku menekan tombol power sampai layar itu mati. Hening. Dan di keheningan itu, aku mendengarnya. Tangisan. Bukan tangisan marah. Bukan tangisan sedih. Itu tangisan putus asa. Tangisan seseorang yang sudah kalah. Aku nggak tahu, Sar, lirihnya. Dia memeluk lututnya. Tubuhnya yang kurus bergetar hebat. Awalnya cuma satu. Cuman 500.000. Buat skincare. Buat ring light. Lalu jadi 2. 3. Aku nggak tahu, Sar. Sekarang ada 12 aplikasi. 12 aplikasi pinjaman online. Mereka neror aku terus. Isaknya. Aku takut. Aku cuma mau lihat TikTok sebentar biar lupa. Dia menatapku, air mata membasahi wajahnya yang kusam. Aku salah apa sih, Sar? Aku cuma pengen bahagia kayak orang-orang di video itu. Jantungku seperti diremas. Ini Farah, sahabatku, yang dulu punya mimpi setinggi langit, yang dulu selalu mengingatkanku salat. Sekarang luruh di tumpukan sampahnya sendiri, hancur oleh utang, dan kecanduan scrolling video 15 detik. Aku baru sadar. Aku tidak sedang menghadapi temanku. Aku sedang menghadapi mayat hidup. Bagian 2 Farah tidak selalu seperti ini. Aku mengenalnya sejak kuliah. Dia adalah Farah yang paling cerdas di angkatan kami. Farah yang IPK-nya nyaris 4. Farah yang aktif di organisasi dakwah kampus. Dia adalah panutan. Dia lulus dengan predikat cum laude dan langsung diterima di sebuah perusahaan multinasional. Karirnya melesat. Gaji besar, posisi mentereng. Dia adalah definisi sukses. Dan dia adalah tulang punggung keluarga. Bapaknya pensiun dini karena sakit. Ibunya hanya ibu rumah tangga. 2 adiknya masih kuliah. Semua ada di pundak Farah. Dan Farah, dengan keangkuhan mudanya, menikmati peran itu. Dia senang menjadi si penyelamat. Dia senang dipuji keluarga. Lihat Farah, sudah sukses. Kamu kapan? Dia membelikan orang tuanya rumah. Dia membiayai adik-adiknya. Dia hidup dalam citra wanita karier sukses dan salehah. Lalu, pandemi datang. Perusahaannya goyang. Restrukturisasi. Efisiensi Farah, yang berada di manajemen tengah, adalah salah satu yang paling mahal gajinya. Dia kena PHK, dunia runtuh. Tapi Farah adalah Farah. Dia punya gengsi setinggi langit. Dia tidak bilang pada siapa pura, tidak padaku, tidak pada keluarganya. Dia malu. Dia, Farah si sukses, sekarang seorang pengangguran. Setiap pagi, dia tetap memakai baju kerjanya. Pamit pada keluarganya. Dia masih tinggal bersama mereka saat itu. Dan pergi. Dia tidak pergi ke kantor. Dia pergi ke kafe. Duduk di sana dari pagi sampai sore. Mengirim lamaran kerja yang tidak pernah ada balasannya. Dia mulai merasa tertinggal. Di media sosial, aku, sahabatnya, baru saja posting tentang promosiku. Teman kami yang lain posting foto pre-wedding.
Dunia terus berputar. Hanya dia yang terlempar keluar. Di kafe itulah, untuk membunuh waktu, dia mengunduh TikTok. Awalnya hanya untuk hiburan. Video kucing lucu, video resep masakan. Lalu algoritma mulai membacanya. Dia melihat gadis-gadis seusianya. Pamer tas branded, pamer outfit, pamer skincare mahal. Dan dia melihat likes. Ribuan, puluhan ribu. Dia melihat validasi. Kenapa mereka bisa? Pikirnya. Aku lebih pintar dari mereka. Tabungannya, uang pesangonnya, mulai menipis. Sementara tagihan keluarga terus berjalan. Dia harus terlihat tetap sukses. Dia mulai membeli 1 tas KW Super. Cuma buat konten, pikirnya. Dia membuat video unboxing. Sepi. Dia membuat video outfit of the day. Sepi. Dia frustrasi. Dia butuh pengakuan. Dia mulai live. Dia butuh ring light agar wajahnya glowing. Dia butuh skincare baru agar tidak kalah mulus. Pesangonnya habis. Tagihan rumah orang tuanya jatuh tempo. Saat itulah, iklan pinjaman online pertama muncul di timeline-nya. Cair dalam 5 menit, tanpa jaminan. Cuma buat nutupin bulan ini, bisiknya pada diri sendiri. Bulan depan pasti sudah dapat kerja. Dia tidak pernah dapat kerja. Tapi dia dapat utang baru. Dia pindah dari rumah orang tuanya. Alasannya? Dapat apartemen dari kantor, Bu. Biar lebih dekat. Bohong. Dia pindah ke apartemen sewa murah agar bisa menyembunyikan kebangkrutannya. Dan di sanalah, sendirian, kegelapan itu menelannya utuh. Gengsi telah memakan imannya. Utang memakan jiwanya. Dan TikTok memakan waktunya. Bagian 3/12 aplikasi. Farah. Totalnya 78 juta. Aku menatap Farah. Dia hanya menunduk, memainkan ujung selimutnya yang kotor. Ini belum termasuk bunganya. Lanjutku getir. Jual laptopku, katanya pelan. Laptopmu sudah kamu jual 2 minggu lalu, Far. Ke aku. Kamu bilang buat bayar uang servis mobil. Kamu bahkan nggak punya mobil. Dia tersentak. Lupa pada kebohongannya sendiri. Oke, kita bereskan, kataku, mencoba tegar. Aku mengambil alih ponselnya. Aku mulai menelepon satu persatu DC itu. Aku bernegosiasi. Aku memohon. Aku Sarah yang tidak tahu apa-apa. Kini ikut menanggung malu. Teman saya akan bayar. Beri kami waktu. 3 hari aku menginap di apartemennya. Membersihkan sampahnya. Memaksanya mandi. Memasakkannya mie instan. Ponselnya aku sita. Dia seperti mayat. Diam. Tatapannya kosong. Tapi setidaknya dia aman bersamaku. Sampai hari keempat. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, dengan Sarah? Saya temannya Farah dari kantor. Farah ada utang di koperasi. Aku lemas. Kantor mana? Farah sudah tidak kerja. Kantor lama. Dia pinjam di koperasi karyawan sebelum keluar. Belum lunas. Kami telepon keluarganya, tidak diangkat. Keluarganya. Aku langsung menelepon ibu Farah di kampung. Tante. Ini Sarah. Sarah! Suara di seberang sana menjerit. Histeris. Kamu tahu Farah di mana? Tadi ada orang datang ke rumah. Marah-marah. Bilang Farah penipu. Mereka sebar foto KTP Farah di grup WA RT. Nak, ibu malu. Bapakmu pingsan, nak. Farah utang apa? Aku menutup telepon. Aku menatap Farah yang baru keluar dari kamar mandi. Keluargamu, kataku dingin. Mereka sudah tahu. Wajah Farah pucat pasi. Mereka sebar dataku. Tanyanya bergetar. Ya, mereka ke rumah. Bapakmu pingsan, Far. Itu adalah pemicunya. Aku pikir dia akan hancur dan menyesal. Aku salah. Dia marah. Puas kamu? Teriaknya padaku. Ini semua gara-gara kamu ikut campur. Harusnya kamu biarin aja aku. Farah, kamu ngomong apa? Kamu yang bikin mereka makin marah. Kamu yang sok jadi pahlawan. Sekarang orang tuaku tahu. Malu, dia mendorongku. Dia berlari ke meja, menyambar ponselnya yang sedang kucas. Balikin. Jangan, Far. Itu racun. Dia mencakarku. Tangannya yang kurus itu beringas. Dia merebut ponsel itu dan berlari ke kamar mandi. Mengunci diri. Aku menggedor. Farah, buka! Farah! Aku mendengar suara air keran dinyalakan kencang. Dan di sela-sela suara air itu, aku mendengar lagi musik jedak-jeduk TikTok. Dia kembali ke dunianya. Dia lari lagi. Aku terduduk di depan pintu kamar mandi. Aku gagal. Malam itu aku menyerah. Aku meninggalkan apartemennya. Aku nggak bisa bantu orang yang nggak mau dibantu, Far. Kataku di depan pintu yang terkunci. Aku pulang. 2 hari kemudian, aku dapat kabar.
Farah dilarikan ke UGD oleh satpam apartemen Maag Akut. Pendarahan lambung, dia kolaps di lobi, sendirian, sambil memegang ponsel. Di rumah sakit, Farah terlihat seperti anak kecil. Rapuh. Selang infus menancap di tangannya yang pucat. Tidak ada lagi sisa-sisa kegarangan saat dia mencakarku. Sar, panggilnya lemah. Aku duduk di sampingnya. Aku tidak bisa membencinya. Maafin aku, katanya. Air mata mengalir di pelipisnya. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Kita mulai dari awal, kataku. Kamu sembuh dulu. Itu adalah momen damai palsu kami. Setelah keluar dari rumah sakit, Farah setuju. Dia harus berubah. Apartemen itu kami tinggalkan. Disita. Semua barangnya habis. Aku membantunya mencari kamar kos kecil. Sangat kecil. Hanya kasur lantai dan lemari plastik. Nggak apa-apa, katanya. Yang penting mulai baru. Dia menjual sisa perhiasan ibunya yang pernah ia curi. Dia mengakuinya untuk membayar cicilan pertama beberapa utang. Dia mendapatkan pekerjaan. Bukan di perusahaan multinasional, dia jadi admin di sebuah toko online kecil. Gaji UMR aku lega. Farahku kembali, dia mulai tersenyum lagi. Kami makan bakso di pinggir jalan, tertawa seperti dulu. TikTok? Tanyaku. Sudah aku uninstall, katanya bangga. Aku kapok, Sar, aku percaya padanya, 6 bulan berlalu. Hidup Farah terlihat normal. Nina bekerja. Dia membayar utang. Cicilannya masih menumpuk, tapi setidaknya dia bertanggung jawab. Aku mulai jarang menemuinya. Aku sibuk dengan pekerjaanku. Aku pikir dia sudah stabil. Aku tidak tahu. Iblis itu tidak pernah benar-benar pergi. Di tempat kerjanya yang baru, Farah kembali merasa kecil. Dia, lulusan cum laude, kini disuruh-suruh oleh pemilik toko yang lulusan SMA. Far, ini packingnya yang rapi. Gini aja nggak becus? Far, laporan stok salah lagi. Kamu kuliah ngapain aja? Luka lama itu kembali menganga. Luka kegagalan. Luka tidak berharga. Dia butuh pelarian. 1 malam, di kamar kosnya yang pengap, setelah seharian dimaki-maki, dia merasa di titik terendah. Cuma sebentar, bisiknya pada diri sendiri. Cuma buat lihat video lucu, biar nggak stres. Dia mengunduh TikTok. Dia scroll. Dan kali ini, algoritmanya lebih pintar. Dia tidak hanya melihat video flexing, dia melihat iklan. Butuh modal usaha, pinjaman baru, syarat mudah, cair 10 juta dalam 3 menit. Mata Farah terpaku, 10 juta. Pikirannya langsung liar. Aku bisa keluar dari kerjaan ini. Aku bisa mulai bisnis sendiri. Aku bisa buktiin ke mereka aku nggak gagal. Setan di kepalanya berbisik begitu manis. Dia tidak sedang mencari hiburan. Dia sedang mencari jalan pintas. Dia mengklik tautan itu. Minggu depannya, aku mendapat telepon. Mbak Sarah, maaf, saya DC dari aplikasi X. Tolong sampaikan ke Farah. Duniaku runtuh. Aku lari ke kosnya. Kosong, Farah kabur. Dia membawa uang pinjaman online baru itu. Dia dipecat dari kerjaannya karena tidak masuk 3 hari. Dia menghilang. Kali ini, dia tidak hanya hancur. Dia menghancurkan kepercayaan terakhirku. Bagian 5 aku tidak tahu di mana Farah selama 2 minggu. Nomornya tidak aktif. Kosnya ditinggalkan begitu saja. Aku pasrah. Aku marah. Aku berdoa agar dia selamat. Tapi aku juga membencinya karena kebodohannya. Sampai suatu malam, hujan deras di luar. Aku sedang bersiap tidur. Ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor Farah. Isinya hanya 1. Sebuah share location. Titiknya ada di sebuah mushola kecil di pinggir kota. Jantungku berdebar. Apa dia dirampok? Apa dia? Aku meneleponnya. Diangkat. Tidak ada suara. Hanya suara tangisan. Bukan tangisan histeris. Bukan tangisan putus asa. Ini tangisan yang aku tidak bisa menjelaskannya. Tangisan yang dalam. Penuh penyesalan, Sar, katanya. Suaranya serak. Tolong, jemput aku. Aku menyetir di tengah badai. Aku menemukannya. Duduk di teras mushola yang basah karena tampias hujan. Dia tidak membawa apa-apa. Hanya baju yang melekat di badan. Dia memeluk mukena mushola yang warnanya sudah kusam. Dia kurus sekali. Wajahnya pucat. Farah, dia mendongak. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Aku berdosa, Sar. Aku memeluknya. Dia kedinginan. Di mobil, dalam perjalanan pulang, dia bercerita. Uang 10 juta itu habis. Dia tidak memakainya untuk modal usaha. Dia memakainya untuk check-in di hotel murah. Memesan makanan enak.
membeli baju baru, dan scrolling TikTok. Dia live lagi. Berpura-pura sukses lagi. Hanya dalam 3 hari, uang itu ludes. Dia sadar. Dia tidak bisa kembali ke kosnya. DC yang baru sudah mencarinya. Dia tidak bisa meneleponku. Dia malu. Dia menggelandang. Dia tidur di emperan toko. Dia tidak makan 2 hari. Sampai malam itu, dia kedinginan, lapar, dan putus asa. Dia ingin mati. Dia masuk ke mushola itu, niatnya hanya untuk numpang tidur, menghindari hujan. Dia duduk di pojok. Ponselnya, satu-satunya hartanya, mati total. Dia tidak bisa scroll. Dia sendirian dengan pikirannya. Dan itu menyiksanya. Dia melihat mukena tergantung. Dia ingat. Dia sudah lama sekali tidak sholat. Sejak kapan? Sejak dia di PHK. Sejak dia merasa Tuhan tidak adil, dia benci dirinya. Dia benci Tuhan. Lalu seorang bapak tua marbot mushola masuk. Dia melihat Farah. Dia tidak mengusirnya. Dia hanya menyalakan charger di dinding. Lalu dia meletakkan ponselnya yang sudah tua di meja kecil. Marbot itu membuka YouTube. Bukan, dia membuka TikTok. Farah menatap nanar. Bahkan marbot tua pun main TikTok. Tapi yang keluar bukan video joget. Yang keluar adalah pengajian. Seorang pria muda, memakai batik dan peci. Farah mau membuang muka. Dia muak dengan agama, tapi suara pria itu menahannya. Dek, kata pria di video itu. Farah merasa dipanggil Dek. Kowe kine urip, seburuk apapun kamu, sebajingan apapun kamu. Jantung Farah serasa berhenti berdetak. Seburuk apapun kamu, dia merasa kalimat itu untuknya pria di video itu, yang Farah baru tahu. Dan pengajian Gus viral dari Blitar itu melanjutkan dengan logat Jawa Timurnya yang kental. Ojo, pisan-pisan ninggal sholat. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat itu saja. Kalimat itu sederhana, tidak menghakimi, tidak menyuruhnya melunasi utang, tidak menyuruhnya jadi orang baik, hanya jangan tinggalkan sholat. Sesuatu dalam diri Farah pecah. Dia ingat, dia tidak hanya buruk. Dia tidak hanya bajingan karena utang dan kebohongannya. Dia telah melakukan yang terburuk. Dia meninggalkan sholat. Dia merasa kotor. Sangat kotor, seburuk apapun kamu. Tapi aku ninggal sholat, Gus. Bisiknya pada video itu. Aku ninggal sholat. Air matanya pecah. Dia tidak peduli pada marbot yang menatapnya. Dia merangkak ke tempat wudu. Dia berwudu. Airnya dingin menusuk tulangnya. Tapi rasanya membersihkan. Dia memakai mukena kusam itu. Dia berdiri. Allahu Akbar. Dia tidak ingat bacaannya. Dia lupa, dia hanya rukuk, dia sujud. Dan di sujud itu dia hancur, dia menangis. Dia menjerit tertahan. Dia memohon ampun di lantai mushola yang dingin itu. Ya Allah, aku buruk, aku bajingan. Tapi aku ninggal engkau. Ampuni aku. Dia sujud lama sekali. Sampai marbot itu menepuk pundaknya. Sudah, Nduk, nggak apa-apa. Dilanjut nangisnya. Farah mengangkat wajahnya. Pak, katanya pada marbot itu. Boleh pinjam HP? Saya mau telepon teman saya. Kisah Farah tidak berakhir seperti di film, utangnya tidak lunas dalam semalam. DC tidak berhenti meneror, tapi Farah telah berhenti lari. Itulah taubat totalnya. Malam itu, setelah aku menjemputnya, hal pertama yang dia lakukan di rumahku adalah sholat Isya. Aku nggak hafal doanya. Sar, katanya malu. Nggak apa-apa, Far. Yang penting niatnya. Hal kedua yang dia lakukan, dia menelepon ibunya. Aku mendengarnya dari kamarku. Assalamualaikum, Bu. Suaranya bergetar. Ibu, Farah minta maaf. Farah sudah jadi anak durhaka. Farah banyak utang. Farah bohong. Henning, Farah nggak minta dimaafkan sekarang. Farah cuma mau bilang, Farah baru selesai salat, Bu. Dia menangis lagi. Besoknya, Farah yang baru telah lahir. Dia menjual ponsel bagusnya. Dia ganti dengan HP Nokia jadul yang hanya bisa untuk telepon dan SMS. Nggak ada TikTok. Nggak ada browser. Nggak ada pinjol, katanya padaku. Dia mencari kerja. Dan kali ini, dia tidak gengsi. Dia melamar jadi petugas kebersihan di sebuah bank. Farah, lulusan cum laude, kini mengepel lantai, dan aku tidak pernah melihatnya lebih bermartabat dari itu. Setiap hari, dia bangun jam 3 pagi. Tahajud. Salat subuh. Lalu berangkat kerja. Gajinya tidak seberapa. Dia bagi 3. 1 untuk ibunya di kampung, meski hanya 100.000. 1 untuk bayar utang. 1 untuk makannya. Dia hidup sangat prihatin, DC masih meneleponku. Tapi kini aku menjawab dengan tegas. Farah sedang bekerja, dia akan bayar. Ini cicilan untuk bulan ini. 50.000.
terima, atau tidak sama sekali. Perlahan, satu persatu utang itu terkikis. Satu sore, aku menjemputnya di bank tempatnya bekerja. Aku melihatnya keluar dari pintu karyawan, masih memakai seragam birunya. Lelah, tapi dia tersenyum padaku. "Kita makan di warteg depan ya, Sar. Aku traktir," katanya. Saat kami sedang makan, azan maghrib berkumandang. Farah langsung berhenti mengunyah. "Sar, sebentar ya." Dia pergi ke mushola kecil di sebelah warteg itu. Aku mengikutinya. Aku melihatnya mengambil wudhu. Khusyuk. Aku melihatnya sholat. Punggungnya lurus. Sujudnya lama. Di sujud terakhirnya, aku melihat bahunya bergetar. Dia menangis dalam sholatnya. Bukan tangis putus asa karena utang. Itu tangis seorang hamba yang akhirnya pulang. Aku tersenyum. Aku tidak tahu Farah akan jadi apa ke depannya. Aku tidak tahu kapan utangnya akan lunas. Tapi aku tahu satu hal. Hidup Farah hancur berantakan awalnya karena scroll TikTok. Tapi di aplikasi yang sama, di titik terendah hidupnya, Allah mengirimkan pesannya. Lewat lisan seorang Gus di Jawa Timur, yang berkata, "Seburuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat." Farah temanku telah memegang tali itu, dan dia tidak akan pernah melepaskannya lagi.